ada rancangan dari Bappenas seluruh pendamping itu disatukan menjadi pendampingan. Kementerian Keuangan sudah membuat akun khusus yang disebut akun pendampingan misalnya. Maka memang ini satu wahana yang sangat kuat dan sangat lebar, sangat besar. Makanya sudah saatnya mengetahui bagaimana Gus Halim itu memberikan atau menunjukkan inovasinya dan kemudian kita bisa menjalankan di lapangan. Jadi ini paling tidak dimulai dari biasa beliau menyampaikan sudut pandangnya, dan sudut pandang yang kita ambil adalah sudut pandang yang nomor 2 dari kiri, yaitu solidaritas sosial. Nah, solidaritas sosial itu mengandaikan bahwa ujung dari pendampingan, ujung dari pemberdayaan itu adalah kemandirian. Jadi paling tidak Profesor Mubiarto almarhum, Profesor Sayugyo almarhum, ini semuanya dulunya seperti Pak Sayugyo dulunya penyuluh, kemudian ada paradigma baru yaitu pendampingan. Bahkan kata kunci pendampingan itu berasal dari mereka berdua. Dan pendampingan di sini arahnya adalah untuk memandirikan. Jadi karena itu memang sejak awal sudut pandang dari Pak Sayugyo dan Pak Mubiarto ini bahwa suatu ketika masyarakat warga sudah mulai mandiri, maka tidak perlu didampingi. Tapi ternyata kenyataannya di satu sisi bisa jadi sudah mandiri, sementara di sisi lain itu perlu pendampingan lebih lanjut. Maka kemudian oleh Pak Sayugyo dan Pak Mubiarto, ternyata dalam hal pendampingnya sendiri juga harus mandiri gitu, sehingga dia bisa selalu mengembangkan masyarakat di sekitarnya. Jadi seperti itu. Kemudian bahwa cara kita untuk memandu masyarakat adalah mengetahui tidak hanya potensinya, jadi tidak hanya kapasitasnya saat ini, tapi juga kapabilitas. Jadi kalau istilah dari Amartya Sen ini peraih Nobel ekonomi yang memang punya orientasi yang sangat kuat kepada orang miskin dan pedesaan, sehingga sering dipakai oleh Pak Mubiarto dan Pak Sayugyo. Itu cara kita memendirikan masyarakat adalah mengajak masyarakat mengetahui potensinya saat ini, kapasitasnya saat ini, dan yang masih terpendam, yang kemudian disebut sebagai kapabilitas. Jadi potensi-potensi yang masih terpendam, yang bisa kita ketahui dari harapan mereka, dari semangat mereka, dari apa yang dilakukan warga meskipun tidak disuruh gitu, tapi mereka secara sendiri melakukan hal-hal yang dianggap baik untuk masyarakat. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kapabilitas masyarakat desa. Itulah yang perlu dikembangkan kemudian menjadi kemandirian bagi masyarakat desa. Jadi mengapa satu masyarakat itu tidak berdaya? Cara pandang ini memandang bahwa sebetulnya karena di sana ada potensi yang belum berkembang. Jadi ada potensi yang belum berkembang. Jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang pendidikan. Jadi kalau kita melihat murid, melihat mentif gitu, kita tidak melihat kelemahannya, tapi kita melihat potensinya. Contohnya salah satu yang dilihat potensinya adalah bagaimana di
sarapan itu paling tidak ada 5.000 pendamping warga desa, perangkat desa, dan dinas pemberdayaan yang antusias begitu. Dan itu kemudian menggerakkan bagaimana pengetahuan itu segera tersebar. Makanya kemudian ada gerakan saat ini bahwa kalau ada kebijakan dan hal baru, maka Akademi Desa misalnya itu diminta untuk langsung, tidak usah menunggu jadwal, tapi langsung ada istilahnya mungkin special event gitu untuk mempercepat proses alih pengetahuan. Jadi peningkatan kapabilitas itu penting, dan itu sudut pandang tentang pendidikan. Makanya klop langsung ketika Gus Halim yang memang berlatar belakang kependidikan dan masih merasakan sebagai pendidik gitu, itu langsung merasa klop bahwa yang ingin digali dari masyarakat desa itu kapabilitas. Dan salah satu strategi untuk menggali kapabilitas masyarakat adalah menggali kapabilitas pendamping sendiri. Karena ini adalah bagian dari kementerian yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Sejak tahun lalu misalnya sudah disadari keunggulan dari Kementerian Desa itu selalu yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan internal Kementerian Desa itu bukan satu keunggulan bagi publik gitu. Tapi ketika kegiatan itu punya hubungan dengan publik, maka itu menjadi poin-poin yang akan menunjukkan kinerja kementerian secara lebih fair gitu. Secara lebih nyata, lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya Humas. Humas itu pasti ada hubungan dengan masyarakat, memberitakan hal-hal yang dikerjakan kementerian bagi masyarakat. Kemudian pendataan, data itu dipakai saat ini untuk menunjukkan kinerja Kementerian Desa bagi masyarakat. Kemudian selain itu adalah masyarakat itu juga langsung punya hubungan penting untuk publik gitu. Dan yang terakhir tentu saja adalah pendampingan masyarakat desa yang di sini sering dikenal sebagai tenaga pendamping profesional. Karena ini langsung berhubungan dengan masyarakat, maka baik buruknya pendamping itu mempengaruhi pandangan publik terhadap Kementerian Desa. Dan Kementerian Desa itu mengharapkan bahwa pandangan publik itu fair sesuai dengan realitas, dan dalam hal ini adalah ada upaya untuk peningkatan kapasitas pendamping sehingga sudut pandangnya itu fair untuk menunjukkan kinerja di dalam Kementerian Desa. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita memandang masyarakat, ketika mereka kapabilitasnya masih bisa ditingkatkan, maka fokusnya di sana. Jadi ini yang membedakan dengan sudut pandang pelapisan sosial. Lazimnya sudut pandang pelapisan sosial itu berorientasi konflik. Jadi yang lapisan bawah itu harus melakukan konflik dengan lapisan atas supaya bisa mendapatkan privilege. Tapi sudut pandang solidaritas sosial antar lapisan ini justru kita akan fokus kepada lapisan yang paling bawah. Akan fokus dimulai dari sana, bukan untuk berkonflik dengan yang atas, tapi fokusnya adalah meningkatkan kapasitas. Coba bayangkan sudut pandang umum paradigma solidaritas sosial ini dengan cara Gus Halim memulai revitalisasi atau reformasi pendampingan itu dimulai dari PLJ. Karena memang sudut pandang ini itu membawa orang untuk fokus kepada berbagai lapisan dan dimulai dari lapisan terbawah.
dan fokusnya bukan untuk mempertengkarkan dengan lapisan di atasnya, tapi fokusnya adalah menguatkan lapisan bawah sehingga dia bisa mandiri seperti itu. Jadi dimulai dari PLD, tahun depan mulai ke PD, kemudian kalau ada PD-nya lebih cepat berkembang, maka langsung masuk ke TA Kabupaten lebih cepat berkembang, masuk ke TA Provinsi, dan kemudian TA Pusat. Jadi memang sudut pandang ini mengajak kita untuk fokus kepada kapabilitas dari yang terbawah dulu, kemudian naik, dan jika itu sudah mulai strategi ini sudah mulai berkembang, maka ini bisa berjalan dengan lebih cepat gitu.